Halo semuanya, saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang lagi berkunjung ke Bandung, lagi liburan, masa liburan ini datang bersama keluarga, mampir ke CLCC, terima kasih, selamat datang. Dan juga buat teman-teman sekalian yang mungkin semua meratapi hal yang sama, bahwa Senin kembali kerja. Ya gitu ya. Oke, kita akan mulai minggu ini dengan pesan firman Tuhan, dan kalau Bapak Ibu Saudara semuanya sudah ikuti sejak bulan Maret yang lalu, kita di CLCC membahas tentang Gospel and Heroes. Kita belajar di kitab Hakim-Hakim, tokoh-tokohnya, keberhasilannya, kegagalannya, termasuk bahwa ada berita Injil yang ada dalam kitab tersebut. Nah, minggu lalu Pastor Andi udah bawakan tentang kisah Simpson. Kalau belum dengar boleh nanti pulang dari sini dengerin lagi part 1-nya. Karena saya akan menyambung part 2-nya ya. Jadi kita udah bahas tentang kisah hidup Simpson, betapa kok bisa ya ada orang kayak gitu ya. Ya begitu bertalenta, begitu punya karunia luar biasa. Tapi menyanyiakannya dengan gaya hidup yang sembrono, kacau, dan ya dia menuainya juga. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Itu yang kita belajar di minggu yang lalu. Nah hari ini saya akan bahas bagian terakhirnya, yaitu tentang bagaimana akhir hidup Simpson. So hari ini kita akan bahas, saya beri judul comeback. Ya, comeback. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang familiar dengan istilah comeback? Ya, comeback gak cuma diterjemahkan kembali gitu ya. Tapi itu sebenarnya punya makna khusus bahwa ada kalanya seseorang tuh berusaha, dia udah berjuang, lalu dia jatuh, lalu dia pengen comeback. Dia pengen kembali, mantul kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Nah ini terjadi di banyak bidang, satunya yang mungkin istilahnya cukup populer di bidang olahraga. Seringkali ada suatu tim atau seseorang atlet yang tertinggal jauh dalam pertandingan. Orang bilang dia gak mungkin bisa menang, peluang menangnya makin tipis. Tapi menjelang akhir, sedikit lagi selesai pertandingan itu, dia bikin comeback. Itu apa? Dia membalikkan keadaan, bahkan bisa jadi memenangkan pertandingan. Yang orang bilang, kamu gak mungkin bisa menang. Dia bisa menangkan kemudian. Nah ada banyak kisah comeback dalam dunia olahraga. Nah saya teringat satu, dan kalau saya teringat yang ini, jangan berasumsi yang aneh-aneh atau berpikir wah atau para hatersnya mungkin di sini ada gitu ya. Saya teringat sama satu peristiwa, yaitu peristiwa final Liga Piala Champions tahun 98-99. Itu udah 20 sekian tahun yang lalu ya. Yaitu antara dua tim yang memperebutkan gelar juara Liga Champions, itu Manchester United dari Inggris dan Bayern Munich dari Jerman. Kalau teman dulu yang tahu cerita ini mungkin kita sama-sama udah tua ya gitu ya. Nah ceritanya adalah Bayern Munich dari Jerman sudah mencetak gol dan mereka sudah mempertahankan keunggulan 0-1, 1-0 itu sampai menjelang menit sekitar 88 atau 89. Peluang Manchester United untuk menang sangat tipis. Tapi kemudian di 2 menit terakhir mereka comeback, mengembalikan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut. Nah saya tidak akan pakai sudut pandang dari Manchester atau dari Bayern ya gitu ya. Saya akan coba kutip dari apa kata seorang yang menonton pertandingan tersebut, dan ada di tengah-tengahnya yaitu wasitnya. Dia wasit yang memimpin pertandingan ini bernama Pierluigi Collina dari Italia, wasit legendaris. Nah ini kata dia, ini cerita dia waktu dia lihat pertandingan ini. 2 menit terakhir Liga Champions, saya melihat para pemain Bayern di bangku cadangan bersiap untuk merayakan juara. Para fans di stadion gembira, tim mereka akan diberi gelar juara Liga Champions. Tiba-tiba Manchester mencetak 2 gol dalam 2 menit dan membalikan hasil. Ya. Para pemain Manchester United merayakan gol kedua dengan histeris ketika saya melihat satu pemain Bayern jatuh ke tanah, sangat putus asa dan merasa sangat kecewa. Saya mendekatinya dan tidak tahu harus berkata apa kecuali bangkit dan lawan. Kamu masih punya 20 detik. Ya peristiwa itu heartbreaking ya. Bagaimana kita memimpin lalu tiba di belakang jadi kalah, dan juga hysterical, sangat menyenangkan. Terutama kalau kita bisa comeback. Dan kadang waktunya tinggal sedikit lagi. Nih di pertandingan sepak bola zaman sekarang 2 menit itu kayaknya masih banyak kemungkinan terjadi ya. Pertandingan udah berubah sekali di zaman dulu. Zaman dulu udah kayak gak mungkin menang. Nah kadang-kadang terjadi seperti itu. Kita mengira kita akan kalah, kita bisa comeback. Kita mengira dia akan kalah, dia yang comeback gitu. Susah ditebak kadang-kadang hasilnya. Ya, tapi kemudian kalau kita beralih kembali kepada cerita kita kembali pada kisah hidup Simpson. Ya. Bagaimana akhir kisah hidup yang sudah kita lihat dari minggu lalu, mungkin sudah baca kisahnya. Kalau belum baca ya, baca.
yang begitu banyak keputusan bodoh dan konsekuensi buruk. Bagaimana dia bisa comeback dari kehidupan yang seperti itu? Sudah baca kisahnya Bapak Ibu? Betapa bodoh gitu ya, benar-benar. Ya, tahu kisahnya bagaimana dia bisa dipotong rambutnya oleh Delilah? Dia tiga kali Bapak Ibu Saudara, coba untuk diakalin sama perempuan ini. Dan tiga-tiganya dia ladenin gitu. Nah, orang bodoh mana yang udah 3 kali dimanipulasi sama pasangannya masih mau di hubungan tersebut? Oh ada banyak mungkin di sini ya gitu ya. Oh jangan ngomongin saya dong gitu kan ya. Ada yang begitu kan, pernah ketemu orang kayak gitu kita gemes ngeliatnya. How can you be so stupid? Gitu kan ya. Well, ada gitu, ada yang kayak gitu. Kayak Simpson nih banyak gitu. Yang kalau kata anak saya itu benar-benar di luar nurul dia bilang. Nah, itu, ya. Gak masuk akmal. Ya, nggak habis fikri, dia bilang gitu. Kok bisa ada orang kayak gitu ya? Wah ada gitu ya. Dan sekarang di akhir hidup dia, kalau saudara baca betapa semua udah di strip dari kehidupan dia, dilucuti, matanya dibutakan, kekuatannya hilang, dia disuruh untuk menggiling seperti binatang, lalu dia dijadikan bahan ketawaan, lucuan oleh musuh-musuhnya. Dan bahkan yang sedih, Alkitab sempat menulis, Roh Tuhan meninggalkan dia. Nah, adakah kemungkinan comeback dari posisi seperti ini? Ketika segalanya udah hancur dan kayaknya tidak bisa ditebus lagi gitu. Gak bisa diapa-apain lagi. Mari kita baca kisahnya sekarang di Hakim-Hakim 16. Dikatakan demikian. Simpson waktu itu dipermalukan, dibawa di sebuah perayaan mohon maaf kalau saya salah, di kuil Dagon bahkan kayak sebuah bangunan di mana orang Filistin untuk berkumpul, memuja dewanya, berpesta. Mereka merayakan kemenangan mereka atas Simpson. Dan kebayang kalau kamu sebagai pihak yang kalah lalu kamu harus menonton perayaan tersebut. Dan Simpson dipermalukan di tengah-tengah acara itu. Sendirian, gak ada teman-temannya, gak ada saudara-saudaranya, gak ada pembelanya sama sekali. Dan pada saat dia sudah selesai melawak, jadi permalukan, jadikan bahan luconan. Maka dia berkata seperti ini, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Saudara ingat ada orang lain di Alkitab yang pernah ngomong gini juga. Ya Tuhan, ingatlah kepadaku. Siapa? Penjahat yang di samping Yesus kan? Ingat drama kemarin? Ya lagi Paskah kemarin. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Gak sempat ikut kelas. Gak sempat menunjukkan bahwa aku memang udah tobat. Bahwa aku mau menebus kesalahan-kesalahanku. Aku mau bikin hidupku berubah banget. Gak mungkin. Titik terendah. Nah, dia cuma bisa ngomong ini, Tuhan, ingatlah kepadaku. Lalu dia ngomong lagi, buatlah aku kuat. Selama ini tafsiran saya. Simpson menyadari dia kuat dan dia merasa itu punya dia. Itu karunia saya kuat. Gitu. Saya bisa, at any moment saya butuh itu. Saya bisa tarik kekuatan saya dan bisa lawan siapapun. Saya akan meronta lepas kalau kata dia gitu. Lu mau ikat gue gimana pun, gue akan meronta lepas. Seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta lepas. Gitu. Sekarang enggak. Sekarang dia sadar bahwa gini, yang selama ini bikin dia kuat, itu Tuhan. So Tuhan, ingatlah akan aku. Dan buatlah aku kuat. Sekali ini aja. Supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah ada yang baca ini bilang, itu doa orang tobat. Enggak lagi itu doa orang dendam itu. Tapi kalau kita ingat apa sih misi Simpson dalam hidup ini, dalam hidup dia. Dia emang tugas dia untuk melawan orang Filistin Bapak Ibu. Dia bukan pendeta yang doanya mesti bagus. Ya Tuhan yang tahu lah ya penderitaan kita. Ya, gitu. Nggak gitu, dia tuh tentara, dia tuh fighter gitu. Dan tugas dia emang apa? Dia harus mengalahkan, menghancurkan orang Filistin. So iya, ini agresif doanya. Lahir dari kemarahan dia juga. Dan ingat apa yang orang Filistin lakukan juga berat kepada orang Israel pada waktu itu. So dia bilang, iya dia mau balaskan ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah di penyangga rumah itu. Jadi bangunan itu kayak disangga oleh 2 buah tiang. Kemungkinan cukup besar. Lalu dia taruh tangan kanan dia, taruh tangan kiri dia. Dia pegangan sama tiang tersebut. Kemudian dengan sekuat tenaganya dia coba untuk rubuhkan gedung itu. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Nah ada yang mengatakan seperti ini. Oh berarti dia bunuh diri dong Ariel. Oh enggak. Ini Robert Downey Jr. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Iron Man.
Kalau saudara bisa terima Aaron itu bukan bunuh diri, saudara bisa terima bahwa Simpson tidak bunuh diri di sini. Dia mati bersama musuhnya. Dia memang punya misi. I'm gonna destroy them all. I'm gonna kill them all. Gitu ya. Tapi satu kali ini, ya udah gak apa-apa kalau aku harus mati bersama. Dan dia mati. Semuanya, satu bangunan itu menimpa, rubuh gara-gara perbuatan Simpson. Lalu tercatat gini, yang mati dibunuhnya pada waktu itu. Pada waktu dia matinya. Lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Nah orang ini gimana endingnya? Dia meninggal kemudian. Gimana endingnya? Selamat gak dia? Ya, orang bilang, selamat gak nih? Anak Tuhan bukan? Nah 1000 tahun kemudian kira-kira ada seorang penulis kitab Ibrani namanya. Dan kitab itu ditaruh dalam kitab suci kita di Alkitab. Orang ini gak diketahui siapa namanya. Tapi dia mengerti tentang sejarah orang Israel. Dan dia coba untuk mengajak kepada orang-orang Yahudi ini yang gak percaya Yesus atau belum percaya Yesus. Untuk lihat bagaimana Tuhan punya rencana dari sejak zaman Abraham. Bapa leluhur kita. Dan sekarang kita ketemu sama perwujudannya dalam bentuk manusia. Yesus Kristus, Tuhan menggenapi janjinya. Dia cerita tentang itu dalam kitab Ibrani. Dan satu pasalnya dia tulis gini, ada banyak orang-orang di nenek moyang kita yang percaya kepada janji ini. Orang-orang yang beriman tanya. Kalau Bapak Ibu sudah baca perikopnya ayat pasal 11 itu tentang pahlawan-pahlawan 13 ya. Tentang pahlawan iman. Dan dia tulis sebagai berikut. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu karena banyak banget gitu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Kenapa mereka? Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Itu Abraham itu ya, dapat janjinya tentang anak, menutup mulut singa-singa. Ingat Daniel, dia masuk ke lubang singa tapi singa-singa itu gak ada yang makan dia. Memadamkan api yang dahsyat, contohnya Sadak Mesak Abednego. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Tebakan saya itu Simpson. Dia lemah dari awal mulanya. Kita tahu dia lemahnya kayak apa. Dia kira dia kuat. Tapi sesungguhnya kekuatan itu semua datangnya dari Tuhan. Dan dia orang beriman Bapak Ibu Saudara. Itu kisah hidup dia. Gitu. Seorang yang kacau, menyia-nyiakan begitu banyak hal, membuat keputusan bodoh, menerima konsekuensi yang buruk. Di titik terendah hidup dia. Dia ingat kepada Tuhan. Dan Tuhan ingat sama dia. Tuhan tidak pernah melepaskan dia dari awal. Dia ada di pusat rencana Tuhan. Dari sejak awalnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari akhir kisah hidup Simpson? Saya kasih 3 hari ini. Yang pertama, bertekun dalam iman. Bukan berkubang dalam dosa. Kalau saudara baca bilang gini, berarti gitu aja cara hidup saya ya. Foya-foya, pesta pora, nanti terakhir udah di dekat lagi. Percaya Yesus, udah gitu, udah beres gitu. Nah, saya dapat semuanya, dunia dapat, sorga dapat. Kalau saudara baca kisah ini, saudara bilang enak banget ya si Simpsonnya, maka saudara mungkin salah. Saudara mungkin masih salah hatinya, kenapa? Karena saudara masih menginginkan bikin dosa. Ya justru sebenarnya ketika kita dalam Tuhan, hati kita diubah bahwa untuk kita ngeliat dosa bukan gini, enak banget ya orang-orang itu berdosa, saya gak boleh lagi berdosa sebagai orang Kristen. Enggak, seharusnya hati kita bukan iri sama mereka, hati kita seharusnya membenci dosa. Jadi moga-moga hari ini gak ada lagi yang bilang gitu, enak banget tuh orangnya, udah banyak bikin dosa, ninggalin istri, ninggalin anak, balik-balik dimaafin, enak banget hidup dia. Enggak, kita harus bilang gini, saya gak mau kayak gitu. Saya gak mau berkubang dalam dosa, saya mau bertekun dalam iman. Nah ini juga yang diperingatkan sama penulis Mazmur. Dalam Mazmur ada seorang penulis Mazmur yang namanya tidak disebutkan di sini. Dia menulis di pasal 95 dia bilang seperti ini. Dan dia coba untuk mengingat apa yang orang Israel dulu kerjakan atau lakukan kepada orang Israel, kepada Tuhan. Dia bilang ini, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Dan sekiranya itu sebenarnya kata lebih lagi, pada hari ini dengar suaranya. Itu perintah. Pada hari ini please dengar suaranya. Dia kayak memohon sama pembaca Mazmur ini. Tolong kalau hari ini kamu baca ini. Dengar suara Tuhan. Janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Kenapa? Di tempat itu dulu orang Israel udah dibawa capek-capek sama Tuhan keluar dari Mesir. Di tengah jalan mereka bersungut-sungut. Mereka udah lihat begitu banyak tanda, tapi mereka tetapnya ngomel. Ya.
Bertengkar, bahkan tidak bertengkar. Dan apa mereka pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi mereka tuh bukan cuma sungut-sungut Bapak Ibu Saudara, bukan cuma ngomel sebenarnya. Mereka tuh tahu Tuhan tuh Maha Kuasa. Itu yang kalau kita makin dalam ini betapa tragisnya dan betapa kurang ajarnya mereka. Mereka tuh tahu Tuhan mereka tuh baik banget dan betapa berkuasa. Cuma mereka tuh punya maksud sendiri. Pengen makan dagingnya, iya ya laparnya pengen makan daging, tapi gak dikasih daging terus nih, gimana nih? Coba aja yuk kita demo. Ngomel, bilang aja, lebih enak di Mesir. Gitu. Memprovokasi gitu. Harapannya kalau mereka manas-manasin Tuhan akan bilang, oh gitu ya udah gini, gue buktiin, gue kasih gitu. Jadi itu kan bentuk ketidakpercayaan mereka sama Tuhan sebenarnya. Dan tujuannya apa mereka kasih? Supaya untuk menuhin daging mereka sendiri aja, menuhin nafsu mereka sendiri aja gitu. Dan itu kurang ajar banget mata Tuhan. Apa yang kurang ajar juga sebenarnya? Tenang bro, bikin dosa aja. Gak apa-apa kan sampai sejauh ini, aman-aman aja tuh. Iya, gak apa-apa tuh. Semua juga ngelakuin, tenanglah Tuhan mah baik. Nah itu kurang ajar tuh. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya. Ya. Kan selama ini gak ada konsekuensi kan? Iya kan? Gak ketangkep kan? Ya. Ya udah terusin aja. Nah itu menguji tuh. Itu mencobai Tuhan namanya. Dan apa yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel ini? Dia bilang apa? 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Yang hatinya gak sama Tuhan emang. Mereka cuma pengen memenuhi nafsu mereka sendiri aja. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini. Kalau kita diberi waktu. Masih ada waktu nih ya dikasih. Ya, diberi waktu nih. Masih dengar suara Tuhan dan firman-Nya. Jangan keraskan hati. Bertobatlah. Berbalik. Tinggalkan perselingkuhan. Tinggalkan perzinahan. Tinggalkan tipu menipu, penggelapan dan sebagainya. Ya. Tinggalkan mengandalkan harta. Berbalik, bertobat. Di bulan yang fitri ini. Ayo, balik sama Tuhan. Yang selama ini udah jauh. Selama ini pahit mungkin. Ya, kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan. Datang kemari karena memenuhi bersama keluarga. Ya udahlah, nanti sebelum diantar ke travel, yuk kita ke gereja dulu. Ya udah deh, namanya juga numpang, ya udah ikutan. Ya, sebelum diantar ke bandara, yuk kita ke gereja dulu. Sekarang denger, saudara pahit, saudara kecewa sama Tuhan, saudara tinggalkan Tuhan selama ini. Ayo balik, bertobat. Mumpung ada waktu. Ya, ayo, jangan abaikan ini. Lihat bagaimana, apakah perlu sampai di titik itu, kita begitu terpuruk gitu, baru kita bisa bilang Tuhan, ingatlah akan aku. Perlukah seperti itu? Gak ada yang mau pasti semua di sini juga. Jadi jangan tunggu. Segalanya hancur dulu, baru kita bertobat. Mumpung sekarang ada waktu, ayo bertobat. Balik. Ya. Kalau enggak hidup kita akan merasakan, wah, karena enggak banyak orang punya kesempatan itu. So itu yang pertama. Tapi kalau saya balik, Tuhan mau terima saya enggak ya? Yang kedua pelajarannya. Kekuatan kasih karunia Tuhan. Itu bukan bergantung pada perbuatan kita. Entah kita berhasil atau gagal. Tapi pribadinya lah yang memang adalah sumber anugerah. Dia mengasihi saudara hari ini bukan bergantung saudara performance-nya hari ini baik atau tidak. Kita yang kerja ngerti ini, bos kita mengasihi kita, menjaga kita, memelihara kita, mempertahankan kita atau akan mendepak kita tergantung performance kita. Dan itu cara kerja dunia memang. Dan kadang-kadang mohon maaf juga dalam hubungan kita di keluarga, kita memperlakukan satu sama lain tergantung gimana performance di hari ini gitu. Anak kepada orang tua kepada anak, pasangan suami istri saling gitu. Dia baik gak sama gue hari ini? Kalau enggak ya udah gue gak mau baik sama dia. Gue akan perlakukan dia senormal aja, biasa aja. Malah kalau perlu gue perlakukan dengan buruk juga, lebih buruk lagi supaya dia nyadar gitu. Apakah Tuhan seperti itu? Enggak. Karena Tuhan memang sumber anugerah gitu. Dia cara dia mengasihi kita hari ini tidak tergantung dari perbuatan kita. Apakah perbuatan kita gak penting? Bukan itu. Makanya saya mau pesannya apa? Bertobat.
Itu perbuatan sisi yang bisa kita lakukan. Respon kita bertobat. Tapi waktu kita datang sama Tuhan bilang, Tuhan mau terima saya apa enggak ya? Saya udah bikin begitu banyak hal masalah loh gitu. Hey, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ada satu ayat di Timotius. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat, kepada Timotius, anak rohani dia. Dan dia bilang seperti ini. Dialah, siapa ini? Tuhan yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan apa? Kenapa dia mengasihi saudara? Kenapa dia pilih saudara jadi anaknya? Berdasarkan maksud. Berarti apa? Dia punya rencana. Tuhan punya rencana dari dulu. Tuhan punya maksud gak sama Simson? Punya. Tuhan batalkan gak dengan segala perbuatan dia? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud. Tuhan gak pernah punya plan B. Aduh, segitu ya. Aduh, salah ya gue pilih dia. Yaudah ganti. Enggak, Tuhan gak pernah punya plan B. Tuhan punya maksud dan kasih karunia sendiri. Itu kenapa dia pilih saudara. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum kita semua ada, Tuhan udah punya rencana. Tuhan udah punya maksud. Ya. Tuhan tahu kegagalan saudara. Tuhan tahu sebobrok apa saudara bisa jadi. Gitu ya. Tapi kalau kasih karunia-Nya begitu kuat, kita akan tarik kembali gitu. Tuhan tahu itu semuanya. Dan dia bilang lagi, dan yang sekarang telah dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil, Gospel yang kita ngomongin setiap minggu itu, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Enggak ada yang bisa hancurin, enggak ada yang bisa gagalin. Apakah saudara sudah percaya sama Yesus Kristus? Kalau saudara belum, mungkin ikut dari ya ikutan aja deh dengerin, ada salahnya. Saudara dengar berita ini. Apakah saudara sudah kenal Yesus Kristus? Juru selamat yang mampu selamatkan saudara dari dosa. Yang memberikan hidup yang kekal kepada kita ini. Kalau saudara belum kenal, ayo. Saya gak undang sekarang langsung percaya. Tapi ayo datang lagi kalau gitu. Minggu depan penutupan seri ini. Ya, gitu. Kalau pengen tahu endingnya gimana, kalau gitu apa nih endingnya gimana buat seluruh kitab hakim-hakim ini. Datang minggu depan. Dan kembali sudah akan dengar pribadi Yesus. Kami akan beritakan terus tempat ini. Kenali dia. Dia juru selamat kita. Yang mampu memberikan hidup yang kekal itu. Nah, saudara pernah gandeng anak kecil? Ya, punya keponakan, punya anak mungkin di sini. Pernah menggandeng tangan anak kecil? Seberapa kuat menurut saudara seorang anak menggenggam tangan orang dewasa? Lemah sekali. Ya, apalagi kalau anaknya strong will, ya itu bahasanya ya, yang pengen maunya sendiri. Ya, anak saya yang perempuan umur 4 tahun, strong will. Kalau digandeng suka nggak mau, dia punya maunya sendiri. Gitu ya. Bahkan dia berupaya melepaskan tangannya dari genggaman saya, kadang-kadang dari tangan maminya juga gitu. Pengen ngejar sesuatu yang kita bilang jangan, nggak boleh, dia tetap pengen ngejar ke sana. Genggaman anak kecil tuh lemah sekali. Nah sekarang kalau dia diculik gimana? Kalau dia mau genggam sekuat apapun tangan kita orang dewasa. Tapi genggaman dia begitu lemah, ada yang nyulik, dicabut, pergi gitu aja beres. Dan saya sebagai orang tua cuma bisa ngomong ini, kamu sih pegangan kamu lemah. Jadi aja kamu diculik, rasain. Lain kali pegang yang kuat ya, nggak gitu kan. Saya orang tua yang buruk sekali kalau gitu. Kalau anak ini mau aman, dia bukan bergantung pada pegangan dia. Keamanan dia bergantung pada apa? Cengkraman saya orang tuanya. Saya akan pegang erat tangan anak saya, kalau ada yang mau coba merebut dia, dan saya lawan tuh penculik. Ceritanya, gitu ya. Saya nggak tahu kan penculiknya segede apa. Ya, tapi ya. Nah, ada satu kutipan dari R.C. Sproul yang dia ngomong gini, kita aman bukan karena kita berpegangan erat pada Yesus. Tapi karena Yesus memegang erat kita. Kalau ngandelin pegangan saudara dan saya, kita udah tinggalin Tuhan dari dulu. Udah hancur hidup kita. Sekuat apa sih amal ibadah saudara? Mempertahankan posisi di dalam keselamatan. Gitu kan, mau jadi anak Tuhan terus gimana? Enggak, kita gagal setiap hari. Kalau itu ngandelin kita. Tapi kalau Tuhan yang pegang,
aman. Dan iya. Dan oleh karena itu, kenapa ngomong ini? Bukan berarti sekali bilang, oh berarti gak usah bikin apa-apa dong. Enggak. Pesan hari ini mungkin spesifik bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi teman-teman di sini. Yang udah jauh tinggalkan Tuhan mungkin selama ini. Lalu mau balik, lalu tanya, Tuhan masih mau gak pegang tangan saya? Dan mungkin Tuhan akan, yang istilahnya jawaban yang ada lagi nih. Kamu gak pernah dilepas kok. Kamu gak pernah dilepas. Gitu. So balik sama Tuhan makanya. Jangan ragukan kasihnya. Gitu. Nah yang ketiga. Betapa ajaibnya karya penyelamatan Kristus. Lewat kehidupan, kematian, kebangkitannya. Kok jadi Paskah ya? Ya agak-agak ada warna Paskahnya di sini. Tadi saudara baca bahwa Simson mati, waktu dia mati dia bunuh orang lebih banyak daripada waktu dia hidup. Saudara tahu apa yang terjadi waktu Yesus mati? Dia selamatkan dan pulihkan orang lebih banyak daripada waktu dia hidup di tanah Israel. Waktu itu dia ketemu sama orang-orang yang hidup di zaman dia. 3 tahun kayak pelayanan dia. Dia ketemu orang terbatas dan dia membatasi diri dia cuma melayani orang-orang domba-domba yang hilang dari Israel katanya. Dia cari orang-orang itu, dia temukan, dia layani. Gak semua orang dia sembuhkan, terbatas sekali. Tapi waktu dia mati, anugerah keselamatan terbuka lebar buat kita semua yang mau percaya. Simson mati, dia selesai masa jabatan dia, masa pengabdian dia beres. Israel kembali ke pola yang lama, karyanya sebentar. Tapi Yesus mati, karyanya untuk kekal. Selama-lamanya buat kita, terbuka bagi kita. Dan itu perlu kita syukuri. Pahlawan sesungguhnya memang Yesus, bukan Simson, bukan Gideon dan sebagainya. Pahlawan sejatinya memang Tuhan dari awal. Dialah penyelamat kita. Dan kita bisa selalu bersyukur akan itu. 1 Petrus Pasal 2, katakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya, bertobat, balik. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah menjadi sembuh. Nah sembuh di sini konteksnya bukan cuma sembuh secara fisik sebenarnya. Lebih karena apa sih penyakit terbesar manusia? Dosa. Petrus lagi ngomongin soal dosa ini. Kita udah bukan lagi di bawah perbudakan dosa. Gitu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tapi sekarang kamu telah kembali. Ya, kepada gembala dan pemelihara jiwamu. So, kita bisa selalu bersyukur bahwa Tuhan ajaib ya. Kasih karuniamu ada dari dulu sampai sekarang. Kau punya rencana, kau punya maksud. Nah, di khotbah minggu bulan lalu, saya sempat cerita bahwa saya pernah mengalami masa-masa buruk, Bapak Ibu Saudara. Dan saya membawa apa yang Facebook singkapkan tentang masa lalu saya 14 tahun yang lalu. Ya, bagi Anda yang mungkin bingung ini ngomongin apa dia, boleh lihat lagi videonya gitu ya. Nah, tapi saya singkat cerita 14 tahun, 15 tahun yang lalu saya kondisinya nggak oke. Di tahun yang sama atau di waktu yang berdekatan saya kehilangan pekerjaan, pelayanan, dan percintaan saya. Saya hidupnya munafik, saya pelayanan, main musik, khotbah, guru sekolah minggu, segalanya saya kerjain. Bukan di sini tapi. Tapi itu hari Minggu, tapi sambil melayani saya juga berbuat dosa. Nah dosanya apa? Jangan di sini ya. Ya nanti boleh ngobrol sama saya gitu. Ya bikin dosa. Saya juga guru, digugu dan ditiru seharusnya. Oh enggak. Saya jadi guru baik depan anak-anak saya. Tapi di belakang, iya sama, saya tetapnya bikin dosa. Ya. Dan saya membiarkan itu, saya pikir oke gak apa-apa, 1 minggu lewat, gue gak mati di altar ya, di podium gue gak mati, gak disambar petir, gak kesetrum sama listrik. Tuhan baik sama saya. Saya biarkan itu lewat terus berlalu. Minggu demi minggu, dan sampai suatu hari Tuhan bukakan, pecah beritanya, pecah semuanya, nyebar semua masalahnya. Yeah, everything that could go wrong, all went wrong at the same time, misalnya gitu. All hell breaks loose, katanya gitu ya. Semuanya buyar. Dan saya menemukan kenyataan pahit bahwa apa? Kamu gak spesial. Kamu orang berdosa. Kamu munafik. Gitu. Kamu contoh paling bagus kenapa orang gak mau ke gereja. Karena di depan kamu baik-baik, di belakang kamu bikin dosa. Saya kecewakan banyak orang. Saya takut ketemu orang waktu itu. Saya mengurung diri di kamar banyaknya. Kalau saya di kamar, televisi saya nyalakan, komputer saya nyalakan,
MP3 saya nyalakan, Yahoo Messenger saya nyalakan. Oke, yang tahu Yahoo Messenger berarti udah tua. Ya, kenangan itu balik lagi, Yahoo Messenger gitu kan ya. Kenapa saya nyalain? Siapa tahu ada yang lihat saya lagi online, ada yang mau ngajak saya ngobrol. Kenapa? Saya nggak mau ketemu orang. Saya cuma pengen ngajak ngobrol. Masih ingat waktu Facebook baru mulai? Ya, teman-teman para pengguna Facebook di sini kita belum kenal namanya privacy waktu itu ya. Kita kasih semua ke Facebook ya. Ya curhatan kita, bodoh-bodohnya ya, kita taruh semua di sana. Nah, dan gara-gara Facebook jadi banyak reuni. Ingat? Saya reuni sama teman-teman SMP saya. Bokeh, gak punya duit, gak punya pekerjaan. Datang lalu teman-teman saya nanya, pertanyaan paling menyeramkan itu. Kerjaan lu apa? Dan saya jawab, saya nganggur. Lalu teman saya ini bilang gini, wah juara kelas, saya juara kelas dulu. Juara kelas kayak gitu, mendingan kita ya gak juara tapi eksis. Itulah reuni terakhir saya. Saya gak mau lagi ketemu. Dan gak cuma kondisi psikologis, kondisi keuangan semuanya, termasuk kondisi fisik saya berubah waktu itu. Nah ini penampilan saya tahun 2008, 14, 15 tahun yang lalu. Saudara baik ya, tadi ibadah pertama semua ketawa. Saudara masih tepuk tangan, thank you. Ini, ya waktu saya pasang, ini saya ya mungkin ada yang wow gini, wow dia kurus banget ya dulu ya. Ini muka saya tahun 2008, 2009 kira-kira. Saya sengaja panjangin jenggot dan kumis seperti itu. Dan kadang ini belum banyak selfie waktu itu, saya bikin selfie, saya taruh. Kenapa? Saya pengen terlihat menyedihkan. Saya ingin dikasihani orang. Karena emang saya pathetic, menyedihkan sekali waktu itu. Gitu. Ya, walaupun kalau lihat sekarang sebenarnya saya lebih mirip Robert Downey Jr. mungkin ya. Cuma belum bekerja waktu itu. Kalau di gereja mungkin mendekati Kolundi ya kalau saya yang mendekati Kolundi ya. Gitu. Ya, kalau pakai jaket warna oranye saudara pasti percaya. Oh, dia pernah masuk jaket oranye juga gitu ya. Nah, itu. Ini saudara bisa menginterpretasikannya banyak. Ya. Tapi iya, waktu itu saya benar-benar tidak punya rasa berharga dalam hidup saya. Saya rasa sudah mengkhianati Tuhan juga. Tuhan kasih begitu banyak tapi saya sia-siakan dengan hidup dalam dosa. Tapi ya puji Tuhan kemudian singkat ceritanya Tuhan tolong. Saya kembali bisa pelayanan. Saya kembali bisa punya pekerjaan. Saya dipercayakan tadinya dari pemain musik kembali, saya main musik lagi, saya ikutan kebaktian lagi, dan ya siapa yang nyangka lalu bisa khotbah depan begitu banyak orang seperti ini. Gitu. Nah, tolong tapi jangan dicatat, karena waktu khotbah yang lalu saya bilang setahun kemudian saya pulih, ada yang bilang berarti setahun ya Ariel ya, please jangan ngomong kayak gitu. Saya gak pernah jamin setahun Bapak Ibu sudah akan berubah. Cuma saya ngalamin di titik terendah seperti Simpson bahwa gini. Saya rasa gini, gue punya begitu banyak kesempatan tapi saya sia-siakan itu. Gitu. Ya. Jadi saya ngerti namanya kudu tobat dan berbalik itu gini. Oh iya benar. Benar. Serius Bapak Ibu kalau kita ngobrol panjang lebar ya. Saya ceritain hidup saya waktu itu. Oh tanda peringatannya udah banyak. Balik. Enggak, saya abaikan semua. Saya keraskan hati, saya bilang enggak. Lu yang salah, dia yang salah. Saya cuma korban. Ya. Kalau dia gak kayak gitu, by the way satunya saya selingkuh waktu itu. Kalau dia baik sama saya gak mungkin saya selingkuh sama orang lain. Oh, lancang ngomong kayak gitu. Beraninya, iya. Nah, saya mungkin bukan contoh yang buruk banget. Cuma saya harap Bapak Ibu sudah jangan lewatin masalah seperti itu. Ayo kembali. Kembali kepada Tuhan. Masih ada waktu. Gak 20 detik mungkin. Ya. Tapi ayo. Dan ingat gini, kematian dan kebangkitan Kristus itulah the greatest comeback. Orang kira dia kalah, oh kalah. Enggak, dia itu gak ada yang, itu kemenangan besar justru. Yang memampukan kita oleh karena dia bisa comeback, memampukan kita untuk comeback. Gitu. Dan hidup yang tadi dari hidup dalam dosa, hidup dalam kekudusan. Semoga hari ini nggak perlu bikin keputusan besar, tapi coba untuk ini, Tuhan. Mungkin doa saudara cuma Tuhan, ingatlah akan aku. Dan pulihkan aku kali ini Tuhan. Tolong saya. Doa sederhana.
Saudara belum percaya Yesus, oke. Saudara mungkin belum jadi Kristen atau gimana. Tapi kalau hari ini saudara dengar ini, nonton rekaman atau apapun, lalu saudara dengar ini, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku. Ya. Sejauh apapun dia telah pergi, selalu ada harapan untuk kembali. Jangan tunda waktu, ya, bagaimanapun keadaan. Anugerah Kristus luas dan dalam, sanggup pulihkan hidup yang kelam. Kalau hari ini saudara juga punya orang-orang dalam keluarga yang udah jauh tuh. Oh kok dia tuh pelayanan luar biasa, cinta Tuhan. Tapi sekarang aduh mau jadi ateis katanya. Kecewa, hamba Tuhan, gereja, terluka parah, hidup menghantam dia keras. Mungkin emang dasarnya belum kuat. Kita pengen dia balik. Bawa dalam doa saudara. Mungkin hari ini contoh mengingatkan itu. Ada orang itu, doakan. Tuhan, ingatlah akan dia Tuhan. Bawa dia balik. Sambil kita renungkan ini dan dengarkan pujian ini. Bawa doa saudara. Bawa doa saudara kepada Tuhan. Kalau saudara juga perlu bertobat. Tuhan, aku mau balik. Baik, tapi waktu. Aku percaya. Yes, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Yes, kuasamu Tuhan yang dasar kami berharap. Kami lemah Tuhan, kami gak punya kekuatan apapun. Kami berharap pada kasih karunia. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, kami bawa dalam doa kami. Pertama-tama, mungkin di sini kami teringat akan nama-nama orang-orang yang dulu begitu berapi-api dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi sesuatu terjadi dan mereka menjauh sekarang. Terluka, kecewa, mungkin terpuruk. Bahkan dalam titik terendah hidup mereka. Tuhan, kami rindu mereka. Tolong mereka, Tuhan. Ingatlah akan mereka. Bawa mereka kembali, Tuhan. Bicara pada mereka. Bukakan mata mereka, Tuhan. Biarlah hati mereka boleh kembali kepada Engkau. Selamatkan mereka ya Tuhan. Juga buat anak keluarga kami yang mungkin belum percaya kepada Engkau. Menolak Engkau. Tuhan, tolong belas kasihan-Mu buat jiwa-jiwa mereka. Bawa mereka kepadamu ya Tuhan. Mungkin juga di sini kami orang-orang yang ada yang terpuruk. Hidup dalam dosa, kecanduan, keterikatan. Padahal dulu kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Engkau mungkin meragukan kasih Tuhan, apakah Tuhan mau pakai aku kembali. Tuhan mau peduli pada aku. Setelah semua yang kulakukan mengecewakan Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan, ingatlah akan aku. Tolong aku Tuhan. Tolong aku mau kembali. Beri aku kekuatan untuk kembali. Dan buat kami semua Tuhan, yang mungkin hidup kami sedang baik-baik saja. Biarlah kami selalu ingat untuk hidup bertekun dalam iman, bukan berkubang dalam dosa.
Bahwa kami itu menghargai kasih karunia yang begitu indah itu. Untuk kami juga mau ikut rencanamu kehendak dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk selalu melangkah dalam rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini aku percaya.